di hari Idul Adha kita tidak terlepas daripada kisah daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika ingin menyembelih daripada anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini seorang yang kaya. Di dalam kitab Miskatul Anwar dikatakan Nabi Allah Ibrahim ini ayuhal ibad yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu miliuner pada zamannya. Beliau di dalam kitab Miskatul Anwar itu dikatakan punya 12.000 ternak. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika itu bertanya, orang-orang di pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Wahai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ini harta yang begitu banyak ini punya siapa? Lihat jawaban daripada orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendengar pertanyaan dari umatnya pada saat itu, wahai Nabi Allah Ibrahim, ini harta yang begitu banyak ini dari mana? Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjawab, ini adalah kepunyaan Allah yang diamanahkan buat aku, dan suatu saat ketika Allah menginginkan harta ini akan aku berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun Allah menginginkan anak kesayanganku Ismail. Di dalam kitab Ibnul Katsir, di dalam terjemah di dalam kitab Ibnul Katsir tafsir Al-Qur'anul Azim, dikatakan dengan sebab pernyataan Nabi Allah Ibrahim yang mengatakan, sekalipun anakku ingin diambil oleh Allah akan aku berikan, maka Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang umur 7 tahun, yang sangat cerdas, sangat pandai, sangat cinta kepada Allah, sangat cinta kepada ayahnya selaku nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah memberikan daripada gelar kepada Nabi Allah Ibrahim. Gelar Nabi Allah Ibrahim itu Khalilullah. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau berikan Nabi ini seorang yang kaya, kenapa engkau berikan gelar itu kekasih? Apakah tidak terlalu tinggi? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, jangan engkau lihat zahirnya, tapi engkau lihat batinnya. Ketika itu datanglah perintah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dikatakan di dalam Al-Quran, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur. Ini nggak ada yang ngapal ayat. Kalau disuruh tulisin koran lancar semua nih. Dikatakan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala ditaruh di dalam Al-Qur'an jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan daripada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri yaitu Nabi Allah Ismail, dibukakan hijab antara malaikat kepada Nabi Allah Ibrahim. Dilihat bagaimana keimanan Nabi Allah Ibrahim yang tadi diragukan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Ini anak yang kecil ketika mendapatkan perintah dikatakan kepada Nabi Allah Ismail, aku mendapat perintah untuk menyembelih engkau, fandur. Madza tara? Itu aja nggak hafal antum. Tinggal sedikit lagi. Kata Nabi Allah Ismail alaihissalam, lakukan wahai ayahku. Fandur madza tara, wahai Ismail, apa pendapatmu tentang mimpiku yang disuruh menyembelih engkau? Qala ya abati, kata Nabi Allah Ismail alaihissalam, apabila if'al ma tu'mar, lakukan dengan apa-apa yang engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satajuduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapati aku orang-orang yang sabar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu singkatnya Nabi Allah Ismail diajak oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk dipotong, untuk disembelih. Lihat perkataan Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail mengatakan, wahai ayahku,
ikatlah tangan dan kakiku, supaya engkau leluasa untuk menyembelihku. Wahai ayahku, bukalah bajuku, jangan sampai terkena darah, akan menyebabkan kenangan yang begitu menyedihkan. Wahai ayahku, asahlah pisau itu setajam-tajamnya, agar terjadi penyembelihan dengan sesingkat mungkin waktu, karena sakratul maut begitu dahsyat. Wahai ayahku, berikan bajuku yang bersih ini kepada ibuku Sayyidatuna Hajar, agar beliau diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lihat seorang anak umur 7 tahun ayuhal ibad yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mulailah Nabi Allah Ibrahim mengambil pisau, digulingkan. Pada saat itu Nabi Allah Ismail alaihissalam, kata Nabi Allah Ismail, hadapkan kepalaku ke tanah, jangan sampai engkau melihat wajahku. Kalau engkau melihat wajahku, maka engkau tidak akan berani atau tidak akan mungkin menyembelih aku karena sedih. Diambil oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, digulingkan. Nabi Allah Ismail mulailah dipotong ayuhal ibad. Diikat tangannya, diikat kakinya, dan kepalanya dihadapkan ke tanah. Ketika mulai memotong, Nabi Allah Ibrahim menekan daripada leher Nabi Ismail alaihissalam, ditekan oleh Nabi Allah Ibrahim. Jangankan terpotong, tergores pun tidak. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memulai untuk memotong Nabi Allah Ismail, anaknya sendiri umur 7 tahun, dilihat atau diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh semua malaikat, dibuka pintu hijab Allah antara malaikat kepada umatnya, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini anak Nabi Allah Ismail, diikat tangannya, diikat kakinya, mulailah dipotong oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Potongan itu tidak mampu memotong daripada Nabi Ismail alaihissalam, ditekan terus oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi Allah Ismail mengatakan, wahai ayahku, coba engkau buka ikatan tangan dan kakiku, dan mulailah potong aku lagi. Dengan sebab itu mungkin dalam keadaan terikat, Allah memandang aku terpaksa ingin dipotong, jadi kau buka saja ikatannya. Maka Nabi Allah Ibrahim membuka ikatan daripada Nabi Ismail alaihissalam, dibuka ikatan tangannya, dibuka ikatan kakinya, dipotong lagi leher daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah, itu dikatakan dalam satu riwayat, ketika Nabi Ismail memotong, yang tajamnya, pisau yang tajam itu pindah ke atas, dan yang tumpulnya pindah ke bawah. Begitu lagi diulang, dibalik lagi oleh Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika memotong Nabi Allah Ismail, maka yang tajamnya pindah ke atas, maka yang tumpulnya pindah lagi ke bawah. Diulang-ulang oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim mengambil batu, dilihat mungkin ini tumpul, Nabi Allah Ibrahim memotong batu dengan pisau tersebut, maka batunya terbelah. Maka Nabi Allah Ibrahim berkata kepada pisau itu, wahai pisau, engkau mampu memotong batu, engkau mampu membelah batu, tapi engkau tidak mampu membelah leher anakku atau memotong leher anakku. Maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pisau itu berbicara dan berkata kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Nabi Allah Ibrahim, engkau memerintahkan aku untuk memotong, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku jangan potong. Bagaimana aku bisa taat kepada engkau tapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah memerintahkan engkau memerintahkan kepada aku untuk memotonglah, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada aku jangan potong Ismail, jangan potong Nabi Ismail alaihi salam. Ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat pun pada saat itu dengan menyaksikan mengakuin gelar Nabi Allah Ibrahim yang dikatakan Khalilullah. Kenapa gelarnya kekasih Allah Subhanahu wa taala? Mau mengorbankan anaknya sendiri dengan tangannya sendiri, memotong karena Allah Subhanahu
wa ta'ala jallah jalaluh wa ta'alat azamatuh. Maka Allah memerintahkan Nabi, memerintahkan daripada malaikat Jibril mengambil kambing kibas dari syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghentikan perbuatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sambil berkata malaikat Jibril alaihissalam dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan disambut oleh Nabi Allah Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Nabi Ismail pun menyambut daripada gelar tersebut Allahu Akbar walillah ilham. Itulah daripada sejarah kenapa kita disunahkan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillah ilham. Maka digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala kambing kibas dari syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia saat ini tidak diperintahkan Allah untuk memotong leher anak kita, tapi untuk memotong kambing. Tapi kita tidak mau mengeluarkan harta kita untuk berudhiyah, untuk berkorban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berat ujian kita ayuhal ibad. Rezeki dari Allah, kambing kepunyaan Allah. Kita tidak disuruh memotong anak kita, tapi memotong hewan kurban untuk tagarrub ilallah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini masih ada kesempatan. Ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, maka berikan korban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Potonglah hewan korban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan cinta kita kepada Allah, berikan rindu kita kepada Allah, berikan rindu kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Dan mudah-mudahan dengan berkah hikayat Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Allah kencangkan cinta kita kepada Allah, Allah kuatkan rindu kita kepada Nabi, Allah mengharapkan kita rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang penuh nikmat, rezeki yang diridhai oleh Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan kita mendapat sifat qanaah, mendapat sifat merasa cukup apa yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan malam yang mulia Al-Fajr sebenarnya ingin mengajak antum untuk bertakbir, tapi tidak disunnahkan di ayat هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل